Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak. Tetap semangat. Ya, baik. Ketemu kembali dengan saya dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan desain pembelajaran daring menggunakan aplikasi Google Meet. Akan saya cek dulu jaringan kalian, ada yang bermasalah atau tidak? Tidak, Pak. Ya. Lancar. Lancar ya, tidak ada yang bermasalah ya. Ya. Baik, kalau sudah lancar siap, kita akan berdoa dulu. Salah satu memimpin berdoa, silakan. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Mengingatkan ya, pada saat ini adalah masa pandemi COVID-19. Kalian harus selalu jaga kesehatan, ya. Jangan lupa makanan-makanan yang bergizi, minum air putih banyak, dan istirahat yang cukup. Dan jangan lupa melakukan apa? 3M. 3M itu apa anak-anak? Mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Ya, bagus. Nah, jadi jangan lupa ya, mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak. Sebelum saya melanjutkan, saya akan mengecek dengan kalian. Tadi kalian sudah saya bagi linknya, itu bisa kalian cek di aplikasi chat Google Meet ini, atau juga kalian bisa langsung ke grup WA ya. Linknya ya, Google Form sudah saya kirimkan ke sana, silahkan absensi sekarang. Ya, sudah ya anak-anak? Ya, sudah Pak. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Adapun tujuannya pembelajaran ini, kalian nanti dapat menjelaskan pengertian mobilitas fisik dan mobilitas sosial yang merupakan bagian interaksi sosial budaya di masyarakat secara tepat. Kemudian kalian nanti juga diharapkan dapat membedakan bentuk mobilitas sosial. Kemudian kalian juga nanti dapat menjelaskan pengertian stratifikasi sosial dengan tepat. Kemudian kalian nanti juga dapat menganalisis pengaruh mobilitas sosial terhadap stratifikasi sosial pada masyarakat. Kemudian kalian nanti juga dapat menyajikan presentasi pengaruh mobilitas sosial terhadap stratifikasi sosial di masyarakat. Kemudian nanti kalian juga bisa membuat suatu hasil karya, menyajikan hasil analisis pengaruh mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial dalam masyarakat dalam bentuk produk atau hasil karya. Dalam pembelajaran ini nanti kalian pada akhir pembelajaran nanti kalian membuat video tentang mobilitas sosial, temanya itu ya. Nah, kemudian untuk garis besar pembelajaran pada pagi hari ini ya, tadi pendahuluan kalian sudah melakukan cek sinyal, kemudian sudah berdoa, kemudian setelah itu nanti kita akan berdiskusi ya. Dari diskusi nanti kalian akan mendiskusikan sebuah video yang akan saya putar, kemudian nanti kalian dari video itu mencari sesuatu yang kalian tidak ketahui apa. Kalian nanti membuat pertanyaan, kemudian didiskusikan dengan teman-teman kalian. Kemudian nanti kalian juga akan mempresentasikan hasil dari diskusi itu. Kemudian kalian pada akhirnya membuat video tentang tema mobilitas sosial. Nah, kemudian untuk penilaian pada pagi hari ini nanti ada 3 macam penilaian. Yang pertama yaitu tentang penilaian sikap. Ya, saya lihat ketertiban kalian, kemudian kesopanan kalian dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian ada nilai pengetahuan. Nanti dalam nilai pengetahuan ini nanti saya akan melakukan pre-test dan post-test ya.
Kemudian nilai keterampilan nanti saya nilai di dalam kalian berdiskusi. Ya, bagaimana kalian nanti bisa berdiskusi dengan baik, ya, bisa menyampaikan pendapat atau mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik ketika tanya jawab kalian aktif. Kecuali itu juga nanti saya mau menilai keterampilan dalam membuat videonya, ya. Nanti saya lihat bagaimana hasil videonya itu suaranya jelas atau tidak, gambarnya jelas atau tidak, kemudian temanya sesuai dengan petunjuk atau tidak, ya. Itu. Nah, baik anak-anak, pembelajaran tentang mobilitas sosial sebelumnya akan saya ingatkan dulu sebelum masuk ke mobilitas sosial. Untuk pertemuan yang lalu kita membahas apa, anak-anak? Siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan. Pengaruh, perubahan, dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Ya, benar sekali ya. Kita kemarin sudah mempelajari pengaruh interaksi keruangan terhadap negara-negara ASEAN. Ya, siapa yang mau ngasih contoh salah satu pengaruh interaksi keruangan terhadap negara-negara ASEAN? Siapa yang berani ngasih contoh? Kemarin hasilnya apa saja? Saya, Pak. Ya, Pengaruh dalam bidang ekonomi saling ekspor dan impor barang, Pak, karena perbedaan hasil alam dan tambang antara negara ASEAN. ya benar sekali. Ya, siapa lagi? Saya, Pak, Ya, karena faktor alam peristiwa kebakaran hutan di Indonesia kabutnya ke negara tetangga sehingga anggota negara ASEAN memberikan bantuan untuk memadamkan api. ya baik. Itu adalah salah satu contoh bentuk interaksi dari anggota negara-negara ASEAN. Ya, tadi ada adanya ekspor impor karena perbedaan hasil tambang dan alam. Kemudian ketika salah satu anggota ASEAN yaitu Indonesia mengalami bencana kebakaran, dampaknya ke negara-negara ASEAN lainnya, mereka juga ikut membantu. Nah, ketika mereka membantu, kemudian ketika melakukan kegiatan ekspor impor itu tidak lepas dari mobilitas. Tanpa mobilitas, ya kegiatan seperti itu tidak bakal terwujud, ya. Nah, baik anak-anak, kemarin kalian sudah saya suruh belajar, ya pada pertemuan yang lalu sudah saya suruh mempersiapkan untuk pembelajaran hari ini tentang mobilitas sosial dengan membaca buku dan dari sumber-sumber internet. Saya mau tahu apakah kalian sudah belajar sungguh-sungguh atau belum. Saya akan melakukan tes, ya. Nah, soalnya sudah saya bagikan di grup WA, ya. Ini akan saya tayangkan di sini juga. Silahkan kalian kerjakan, ya, di grup WA sudah saya kirimkan ke sana. Ya, silakan bisa kerjakan dulu. Saya kasih waktu 5 menit.
Nanti kalau sudah, kalian kirim jawabannya ke WA saya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, waktunya sudah habis ya, Nana? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Oh iya, baik. Ya, Kalau Pak. sudah selesai, nanti biar saya koreksi. Silakan sekarang kita akan belajar apa itu tentang mobilitas ya. Untuk melihat apa itu mobilitas sosial, kita belajar dulu apa itu mobilitas ya. Kalian lihat ini gambar mobilitas. Apa dari gambar ini apa yang kalian lihat? Gambar ini menurut kalian gambar tentang apa? Silakan. Kupu-kupu yang bergerak-gerak sayapnya. Kupu yang bergerak-gerak sayapnya. Terus Kuda terbang yang berpindah tempat. kuda terbang yang berpindah tempat. Jadi ada kupu yang bergerak-gerak sayapnya. Kemudian ada kuda yang terbang berpindah-pindah tempat. Nah, dari gambaran yang kalian lihat ini berarti mereka kan melakukan pergerakan. Ya, pergerakan yang disebut dengan mobilitas. Jadi kita simpulkan mobilitas itu apa, anak-anak, menurut kalian? Mobilitas. Kesiapsiagaan untuk bergerak. Kesiapsiagaan untuk bergerak, pinter. Apalagi? Gerakan berpindah-pindah. Ya, gerakan berpindah-pindah. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi itu benar sekali. Mobilitas itu kesiapan untuk bergerak atau gerakan berpindah-pindah. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat mobilitas itu dibagi menjadi dua. Ada mobilitas fisik atau geografis, kemudian mobilitas sosial. Ya, kita akan melihat mobilitas fisik atau geografis itu apa. Kalian perhatikan di sini. Nah, ini gambar tentang apa, Nana? Kalian perhatikan gambar ini. Gambar tentang apa, Nana? Orang mudik lebaran dan balik sesuai lebaran. Oh ya, orang yang mudik lebaran dan balik lebaran. Ya, kira-kira ketika mudik dan balik, ya mereka melakukan perpindahan tempat tidak? Melakukan. Ya. Melakukan ya. Jadi perpindahan tempat, ya contohnya perpindahan tempat dari mana ke mana? Perpindahan dari mana? Orang yang mudik dari Jakarta ke kampung halaman dan orang balik dari kampung ke Jakarta. Oh ya, benar sekali. Kira-kira ketika tetangga kalian atau saudara kalian itu ketika mereka berada di Jakarta itu ada yang punya rumah di sana tidak? Ada. Ada ya. Kemudian ada yang dari rumah ke sana itu cuman berangkat pas ada perjalanan saja, ada tidak? Ada. Ada ya. Nah, jadi menurut kalian apa yang dimaksud dengan mobilitas fisik itu? Dari apa yang kalian sampaikan tadi, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, kemudian ada yang menetap atau tinggal sementara. Jadi menurut kalian ini apa yang dimaksud dengan mobilitas fisik? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Perpindahan tempat tinggal, menetap atau sementara dari satu ke tempat yang lainnya. Ya, pinter sekali, nak. Ya, kita lihat jawabannya benar enggak? Oh ya,
Ya, jadi perpindahan tempat tinggal menetap atau sementara dari suatu tempat ke tempat yang lain itu pengertian mobilitas fisik. Nah, untuk mobilitas sosial itu apa? Nah, ini kita akan melihat tayangan video ini ya. Kalian kemarin sudah saya bagi kelompok. Dalam kelas ini saya bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nanti Pak Guru akan menayangkan sebuah video dengan tema mobilitas. Tugas kalian per kelompok sesuai kelompok yang sudah dibagi kemarin. Nanti kalian melihat video ini dari keterangan tulisan, kemudian suaranya, kemudian videonya atau visualnya, gambarnya. Nanti kalian perhatikan. Nah, dari video ini nanti apa saja yang tidak kalian ketahui, tetapi kalian ingin mengetahui, buatlah suatu pertanyaan. Ya. Ngerti ya tugasnya ya? Kalian nanti membuat suatu pertanyaan dari video ini tentang hal-hal yang ingin kalian ketahui. Ya. Kemudian dari apa yang kalian tanyakan nanti kita akan berdiskusi dalam kelompok-kelompok yang sudah dibagi, kalian jawab bersama-sama dalam diskusi ini. Ya, bisa jawabannya bisa diperoleh dari kalian berdiskusi dengan temanmu dalam satu kelompok, bisa kalian nanti membuka internet atau buku bahan ajar kelas 8 tentang mobilitas. Ya, sudah mudeng ya? Sudah ngerti perintahnya? Sudah, Pak. Ya, kalau begitu ini saya akan putarkan video ya, jadi kalian perhatikan secara seksama ya. Suaranya kedengar enggak? Beneran, Pak. Meningkatkan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan yang terindikasi melakukan perjalanan mudik. Polisi memastikan meski sejumlah titik penyekatan sempat dibuka, hal ini bukan berarti kendaraan akan lolos dari penyekatan lainnya. Sebuah video viral di media sosial saat barikade larangan mudik diterobos sejumlah pemotor. Peristiwa ini terjadi pada Jumat malam di jalur alternatif Jalan Baru, Karawang, Jawa Barat. Petugas terpaksa memindah road barrier yang sebelumnya menjadi garis penyekatan. Momen haru terjadi dalam acara pelantikan 600 Brigadir Muda di Sekolah Polisi Negara SPN Batuan, Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 6 Maret 2018. Seorang bapak berusia 45 tahun bernama Syamsuar tak kuasa menahan air mata ketika menyaksikan anaknya Asrul yang akhirnya dilantik sebagai Brigadir Muda Polisi. Pria yang berprofesi sebagai tukang pecah batu tersebut seakan masih tak percaya anaknya kini memiliki pangkat di lembaga kepolisian. Bagaimana tidak? Di tengah keterbatasan ekonomi, anaknya akhirnya membuktikan bisa lulus sekolah Bintara Muda. Tangis haru dan bangga semakin pecah ketika Bribda Asrul tiba-tiba bersungkur untuk mencium kaki sang ayah. Syamsuar patut berbangga, anak tukang pecah batu tersebut akhirnya berhasil mengangkat derajat orang tuanya. Asrul resmi dilantik menjadi Brigadir Muda setelah sekitar 7 bulan menjalani pendidikan di SPN Batuan. Sambil terisak di samping Kepala SPN Batuan, Kombes Pol Fajarudin, Syamsuar mengaku tidak diminta membayar biaya pendidikan anaknya selama di sekolah polisi. Saya bangga, saya dari polisi, saya bangga dan saya mengangkat derajat saya. Dan selama ini siapa bilang, polisi itu bayar? Tidak, kita butuh saya yang bayar. Artis Indonesia yang dulunya kaya raya sekarang jatuh miskin. Rumah, mobil mewah, perhiasan, hingga baju dan tas brand seolah menjadi bagian dari kehidupan yang tak terpisahkan dari seorang artis. Tetapi ternyata kehidupan yang bergelimang harta itu tak selamanya bisa dinikmati sepanjang hidup mereka. Berikut deretan artis Indonesia yang dulunya kaya tetapi kini sangat memprihatinkan. Yang pertama ada Enun Tile.
Pria yang akrab disapa Pak Tile ini banyak dikenal oleh publik saat membintangi serial Sidul Anak Sekolahan. Namun sayangnya di masa tua jatuh miskin dan harus rela hidup di gubuk kayu yang berada di pinggiran sungai. Rumah sederhana yang ia tinggali pun harus disewa sebesar Rp50.000 per bulan. Selain itu, ia harus menghidupi istri dan 8 anaknya. Pak Tile mengembuskan napas terakhirnya pada tahun 1995. Yang kedua ada Babang Triyono. Bagi anak era 90-an tentu kenal dengan sosok yang satu ini, karena dia pemeran kentung teman si Ucil dalam sinetron Tuyul dan Mbak Yul yang sangat hits tahun 90-an. Namun kesuksesannya tidak bertahan lama. Pada tahun 2010, ia mengidap sakit stroke dan dia pernah ditemukan oleh petugas Dinas Sosial Yogyakarta dalam kondisi sangat memprihatinkan. Dia hidup di sebuah kontrakan kecil dengan perlengkapan seadanya. Kini pria yang sangat jenaka ini sudah mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2015 silam. Laila Sari, artis yang dikenal dengan keceriaannya di masa kejayaannya, bahwa dia artis yang bergelimang harta. Namun, lantaran suami dan ibundanya sakit secara bersamaan, hartanya pun terkuras habis untuk biaya pengobatan. Untuk bertahan hidup sebelum meninggal dunia, perempuan yang akrab disapanya Laila ini membuka warung kecil untuk menyambung hidupnya. Ternyata artis Indonesia yang telah masuk dunia hiburan sejak 1955 itu menyisakan cerita pilu saat meninggal. Meninggalnya Laila Sari atau juga dikenal dengan Melly pada 20 November 2017 memang menyisakan kesedihan. Seringkali disalah hati, tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai. Aku ingin dapat pulang dalam tembok derita. Aku menunggu. Ya, bagian mana anak-anak? Lihat videonya jelas ya? Ya, Pak. Anak-anak? Ya, Pak. Ya. Videonya jelas ya, suara dan gambarnya ya. Nah, baik. Dari video ini tadi sudah saya suruh untuk menulis suatu pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui ya. Nah, sekarang kalian silakan menyusun pertanyaan mengenai hal yang ingin kalian ketahui dari tayangan video tema mobilitas sosial tadi. Ya, coba siapa yang mau menjawab dulu? Ya, yang mau memberikan pertanyaan tentang video tema mobilitas tadi. Saya, Pak. Ya, silahkan. Apakah yang dimaksud mobilitas fisik? Ya, apakah yang dimaksud dengan mobilitas fisik? Terus, siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silahkan. Apakah yang dimaksud mobilitas sosial? Apakah yang dimaksud mobilitas sosial? Bagus, Nak. Terus, siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Apakah silakan. yang dimaksud mobilitas vertikal dan horizontal? Yang dimaksud mobilitas vertikal dan horizontal. Terus, siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Apakah yang dimaksud social climbing dan sinking? ya. Apakah yang dimaksud dengan social sinking dan climbing? Ya, bagus, Nak. Lagi, Nak. Apa lagi? Saya, Pak. Ya, Apa yang dimaksud stratifikasi sosial? ya, stratifikasi sosial. Ya, terus, apa lagi? Saya, Pak. Ya, Bagaimana pengaruh mobilitas sosial terhadap kedudukan atau derajat seseorang di masyarakat? ya, bagus, Nak. Kalian luar biasa sekali. Berarti kalian tadi sudah menyimak videonya sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan.
hal-hal yang belum kalian ketahui ya dan ingin diketahui ya. Baik, ini akan saya rangkum di sini ya. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul, apakah yang dimaksud dengan mobilitas fisik? Apakah yang dimaksud mobilitas sosial? Kemudian apa yang dimaksud mobilitas vertikal dan horizontal? Apakah yang dimaksud social climbing dan sinking? Kemudian apa yang dimaksud stratifikasi sosial? Dan pengaruhnya mobilitas sosial terhadap stratifikasi sosial. Ya, ini sudah saya rumuskan pertanyaan di sini ya. Nah, ini nanti kalian silahkan dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti kalian diskusikan dengan kelompokmu. Kemudian cari jawabannya ya dari hasil pengamatan video tadi ya. Kemudian selain itu kalian boleh juga mencari sumber pendukung yang lain ya dengan membaca buku Ajar IPS kelas 8, kemudian dari sumber internet juga tidak apa-apa, tetapi yang menjadi acuan utama dari video yang tadi disajikan ya. Nah, ini akan saya bagi diskusinya per kelompok ya. Ini kelompok 1 yang harus didiskusikan ini ya. Apakah yang dimaksud mobilitas fisik, apakah yang dimaksud mobilitas sosial, kemudian apakah yang dimaksud mobilitas vertikal dan horizontal, apakah yang dimaksud social climbing dan sinking, kemudian apa yang dimaksud stratifikasi sosial, kemudian nanti di kelompok ini juga membuat video mobilitas tema mobilitas sosial di lingkungan sekitar ya. Nah, kemudian kelompok 2 itu mendiskusikan bagaimana pengaruh mobilitas sosial terhadap stratifikasi sosial, kemudian langkah-langkah membuat video tema mobilitas sosial, kemudian membuat video mobilitas sosial di lingkungan sekitar ya. Tetapi karena ini nanti waktunya tidak cukup kalau membuat video dan kalian kan harus proses dulu. Yang di sini nanti kalian tinggal menyampaikan langkah-langkahnya saja ya. Itu nanti tugas dari kelompok 2. Jadi kalian nanti untuk kelompok 2 khususnya menyampaikan langkah-langkah membuat video tema mobilitas sosial. Tetapi untuk membuat video kelompok 1 dan kelompok 2 semua membuat, dan itu nanti videonya dikumpulkan maksimal 2 hari setelah pembelajaran hari ini ya. Berarti kalau ini Senin, Selasa, Rabu ya. Rabu itu kirimkan ya. Boleh link nanti kalian unggah di YouTube boleh, Google Drive boleh, linknya dikirimkan ke saya lewat WA ya. Ada pertanyaan untuk tugas di kelompok masing-masing? Ada pertanyaan tidak? Sudah jelas ya? Tidak. Ya. Baik. Nah, nanti kalian akan hasil kerjaan itu nanti kalian tuangkan di lembar kerja peserta didik ya. Ini. Ya, ini lembar kerja peserta didiknya. Itu sudah saya kirimkan ke WA Group ya. Ini saya tegaskan untuk langkah-langkahnya ya. Pelajari buku referensi bahan ajar handout internet atau video tema mobilitas. Ya, bentuklah 2 kelompok di kelasmu, kemarin sudah dibentuk ya. Kemudian diskusikan dengan tema teman sekelompokmu melalui WA. Nanti kalian silakan berdiskusi melalui WA. Kelompok kecil dari hasil teman-teman kalian dari gambar maupun tayang video tadi. Kemudian kalian tuliskan hasil diskusi kalian ke dalam lembar kerja yang sudah terlampir. Setelah selesai, cek kembali identitas kelompok kalian, ya. Kemudian kirimkan hasil diskusi melalui WA dalam bentuk soft dokumen, ya. Itu bisa lewat WA atau linknya aja enggak apa-apa ya ke WA saya. Kemudian hasilnya kalian presentasikan, kemudian ditanggapi kelompok lain dan dinilai guru. Nah, untuk hasil karya produk video tema mobilitas nanti disajikan gambaran langkah-langkah teknik pembuatan saja. Ini khusus untuk kelompok 2 ya. Produk videonya dikumpulkan maksimal 2 hari setelah pelajaran hari ini lewat WA, YouTube atau Google Drive ya. Nanti linknya dikirim ke saya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk tugas kelompok masing-masing? Tidak ada. Silakan saya kasih waktu sekitar 15 menit ya untuk mengerjakan atau berdiskusi dengan kelompok kalian di lewat WA Group. Silakan.
Sudah selesai anak-anak? Sedikit lagi, Pak. Oke, baik, sedikit lagi ya. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai, Pak. Ya, baik, sudah selesai ya. Dari kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Baik. Salah satu perwakilan dari kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusi kalian ya. Kemudian kelompok 2 nanti silakan menanggapi atau bertanya. Silakan kelompok 1. Hasil diskusi dari kelompok kami, dari melihat tayangan video tadi, mobilitas fisik adalah perpindahan tempat tinggal menetap atau sementara dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Terlihat dari video tadi orang berbondong-bondong naik motor dari Jakarta menuju kampung halamannya masing-masing walaupun dihadang petugas. Mobilitas sosial adalah mobilitas suatu gerakan perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Dalam video tersebut ada proses mobilitas vertikal climbing dan kedudukan sosial dari posisi rendah ke posisi tinggi. Terlihat dari anak tukang pemecah batu menjadi seorang polisi, sehingga mengangkat derajat keluarganya di masyarakat. Kemudian juga ada social sinking, kedudukan sosial dari kedudukan tinggi ke yang lebih rendah. Itu terlihat dari video artis-artis yang dulunya kaya, sekarang menjadi memprihatinkan sampai akhir hayatnya. Dari video tersebut juga memperlihatkan mobilitas sosial horizontal, yaitu mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial, tetapi masih dalam posisi yang sederajat. Dari video itu terlihat contoh Andre dan Sule berpindah pekerjaan dari TV satu ke TV yang lainnya dengan pekerjaan yang sama, jadi penyanyi dan komedian. Dari video tersebut juga memperlihatkan stratifikasi sosial, yaitu penggolongan kedudukan berdasarkan lapisan masyarakat. Ada golongan miskin terlihat dari anak pemecah batu, kemudian meningkat stratifikasi sosialnya karena anaknya menjadi polisi. Dan artis yang dulunya stratifikasi sosialnya dari tinggi ke rendah, dulu kaya raya menjadi miskin. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Ya, ada tanggapan untuk kelompok 1 ini? Silakan dari kelompok 2 kalau mau bertanya atau menanggapi, silakan. Saya Pak mau Ya, bertanya. silakan. Mengapa anak tukang batu tadi disebut mengalami perubahan social climbing? Ya, kenapa anak tukang batu tadi disebutkan mengalami perubahan social climbing? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Karena anak tadi mengalami perubahan sosial dari rendah ke tinggi, dari anak tukang pemecah batu menjadi polisi. Oh ya, jadi ya itu jawabannya ya. Jadi dari perubahan sosial dari rendah ke tinggi, dari anak tukang batu kemudian naik derajatnya menjadi polisi. Ya, ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1. Ada yang mau tanya lagi untuk kelompok 1?
Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, ya kasih tepuk tangan meriah buat kelompok 1, ya. Bagus sekali ya hasil presentasinya, ya. Kemudian untuk kelompok 2 silakan. Yang mau mewakili teman-temannya kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan. Kelompok 2. Kelompok kami menganalisis pengaruh mobilitas terhadap stratifikasi sosial. Hasilnya berbanding arah. Demikian hasil temuan kami dari tayangan video. Untuk tugas membuat video kami sampaikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Kami mengobservasi beberapa tetangga kami yang mengalami proses mobilitas sosial. 2. Kemudian kami memilih salah satu yang akan kami buat video. 3. Kemudian kami mengumpulkan data berkaitan mobilitas sosial yang kami jadikan contoh mobilitas sosial. 4. Setelah data terkumpul, datanya kami olah. 4. Kemudian kami membuat atau melakukan perekam video. 5. Setelah itu mengedit video dengan menggunakan KineMaster. 6. Setelah jadi baru nanti kami unggah di YouTube, kemudian linknya saya kirim ke WA Group. Demikian hasil presentasi kami. Ya, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 2 ya. Dia menganalisis pengaruh mobilitas terhadap stratifikasi sosial seseorang di masyarakat, kemudian menyampaikan langkah-langkah dalam pembuatan video tema mobilitas sosial. Dari pemaparan ini, ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok 1. Saya, Pak. Ya, silakan. Kenapa mobilitas sosial seseorang mempengaruhi stratifikasi sosial masyarakat? Ya, silakan. Yang mau jawab. Mobilitas seseorang itu stratifikasi seseorang ikut naik, dan apabila mobilitas seseorang turun maka stratifikasi seseorang akan turun. Contohnya anak pemecah batu tadi menjadi polisi sehingga stratifikasi sosialnya masyarakat ikut naik. Kemudian artis-artis tadi yang kaya mobilitasnya mengalami penurunan sehingga stratifikasi sosial ikut turun. Ya, jadi itu ya jawabannya tadi ya. Kenapa pengaruh mobilitas terhadap stratifikasi sosial di masyarakat? Dia menjelaskan bahwa di contoh tadi ya, itu ketika mobilitas seseorang naik atau mengalami mobilitas climbing seperti anak pemecah batu tadi, ketika dia menjadi seorang polisi, otomatis mobilitasnya itu naik, dan stratifikasi sosialnya atau kedudukannya di masyarakat juga ikut naik ya. Itu jawaban dari kelompok 1 ya. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2 ini? Silakan. Saya, Pak. Ya. Tetangga saya itu dulu kuli bangunan, sekarang jadi kontraktor kaya raya. Berarti tetangga saya termasuk mengalami mobilitas sosial apa ya? Oh ya, tetangganya itu dari kuli bangunan, kemudian sekarang jadi kontraktor kaya raya. Nah, ini mengalami mobilitas apa tetangganya? Silakan dari kelompok 2 menjawab. Silakan. Mengalami apa? Mobilitas apa? Dari mobilitas climbing dari kedudukan rendah ke kedudukan tinggi. Oh iya, betul ya. Itu sudah dijawab kelompok 2. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 2 ini? Sudah, Pak. Tidak ada ya. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian diskusinya hari ini luar biasa. Tepuk tangan meriah buat kalian semua dulu. Ya. Baik. Jadi dari pembelajaran hari ini ya, tentang tema mobilitas dan diskusi kalian tentang mobilitas, siapa yang mau berani menyimpulkan ya tentang mobilitas ini, pembelajaran pada hari ini? Apa yang bisa kita ambil ya? Kesimpulan dari pembelajaran tema mobilitas kali ini. Yang bisa silakan menyampaikan di sini. Siapa yang berani? Saya, Pak. Oh ya, silakan.
mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial. Kemudian mobilitas sosial ada yang vertikal dan horizontal. Perubahan mobilitas sosial mempengaruhi stratifikasi sosial masyarakat. Semakin tinggi mobilitas sosial seseorang, semakin tinggi juga stratifikasi sosial di masyarakat atau sebaliknya. Ya, bagus. Ya, baik. Kasih tepuk tangan buat teman kalian yang berani menyimpulkan ya. Jadi itu tadi ya. Ini akan saya tambahi sedikit dengan apa yang sudah kalian pelajari tadi untuk tema mobilitas dan saya akan memberikan penguatan ya. Pengertian mobilitas sosial itu apa? Jadi jawaban kalian tadi benar ya. Ini Paul B. Harton dan Cluster L. Hunt mendefinisikan mobilitas sosial itu sebagai suatu gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain atau gerak perpindahan dari strata yang satu ke strata yang lain, baik berupa peningkatan atau penurunan dari segi status sosial yang dapat dialami oleh beberapa individu atau keseluruhan anggota kelompok. Ya, tadi contohnya yang mengalami kenaikan tadi, ya, seperti anak pemecah batu, kemudian mengalami penurunan seperti artis-artis yang tadinya kaya menjadi miskin. Nah, ini kemudian bentuk mobilitas itu ada mobilitas sosial vertikal, ya, itu dibagi menjadi dua. Jadi karena ada perubahan kedudukan sosial dalam posisi yang tidak sederajat. Contohnya itu social climbing, kedudukan dari posisi rendah ke posisi tinggi. Kalau di gambar ini kalian lihat itu rumahnya dari Gubuk Reot menjadi mewah. Ya, kelihatan ya gambarnya ya Nana? Kemudian social sinking, kedudukan sosial dari tinggi ke lebih yang rendah. Itu kalau digambar dicontohkan, kalau di sini tadi itu gambar orang yang memegang uang banyak, kemudian menjadi gembel. Kalau di video tadi, artis yang dulu kaya raya, sekarang menjadi jatuh miskin. Itu jelas ya Nana? Suara saya masih dengar? Jelas, Ya. Pak. Kemudian mobilitas sosial horizontal, yaitu mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial, tetapi masih dalam posisi yang sederajat. Contohnya perpindahan warga negara, adanya pertukaran pelajar, perpindahan lokasi pekerjaan tanpa mengubah jabatan. Contohnya tadi kalau di video tadi Andre dan Sule ya, jadi dia sama-sama bekerja sebagai komedian dan penyanyi, cuman berpindah-pindah TV. Jadi dia melakukan mobilitas berpindah dari TV satu ke TV lainnya, tetapi dalam derajat yang sama, karena tetap menjadi komedian dan penyanyi. Nah, kemudian stratifikasi sosial itu apa? Stratifikasi sosial adalah penggolongan atau pengelompokan masyarakat berdasarkan lapisan atau tingkatannya masyarakat. Ya, jadi ini contohnya tadi ya, anak pemecah batu itu kedudukannya di masyarakat itu mungkin dulu dipandang sebelah mata, tapi setelah jadi polisi, stratifikasi atau derajatnya di masyarakat itu sudah menjadi naik, jadi mengangkat derajat orang tuanya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan pengaruh mobilitas sosial terhadap stratifikasi sosial, ya. Mobilitas sosial ini dari kalian tadi tak suruh menganalisis ini ya. Jadi mobilitas sosial sangat berpengaruh terhadap stratifikasi sosial seseorang di masyarakat. Apabila seseorang mengalami mobilitas sosial climbing akan berpengaruh meningkat menjadi tinggi. Sebaliknya kalau seseorang mengalami social sinking akan menurunkan stratifikasi sosialnya di masyarakat. Tetapi kalau seseorang mengalami mobilitas horizontal tidak akan berpengaruh ke stratifikasi sosialnya di masyarakat, akan tetap sama kedudukannya seperti semula. Contohnya tadi Andre dan Sule ya. Walaupun dia mengalami mobilitas sosial tetapi derajat atau kedudukannya tetap sama. Ya. Jadi itu ya Nana, kalian tadi sudah menyimpulkan, kemudian kita juga sudah mengetahui tentang mobilitas sosial itu apa, ada mobilitas fisik, ada mobilitas sosial yang climbing, kemudian ada sinking, ya, kemudian mobilitas sosial itu ternyata berpengaruh pada stratifikasi sosialnya. Nah, baik anak-anak, terima kasih pembelajaran hari ini sangat luar biasa sekali. Sudah jelas dengan materi mobilitas sosial ini? Sudah jelas? Sudah. Ya. Baik, kalau sudah jelas, kalian nanti silakan kerjakan post testnya.
kalau tadi pretest sudah, sekarang post-test. Post-test ini setelah kita berdiskusi, kemudian belajar bersama, kita akan mengetahui perkembangannya, membandingkan hasil dari pretest tadi dengan post-test, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, di post-test ini sudah saya kirimkan ke grup BA kalian. Silakan kerjakan, waktunya 5 menit. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya sudah ya. Silahkan kirim ke WA saya. Ya. Akan saya nilai sebentar. Coba. Ini Pak. Ini Pak. Pak, ini Pak. Ih. Pak. Ya, hasil nilainya sudah saya bagi. Silakan. Bagaimana nilainya? Siapa yang mau memperlihatkan nilainya? Ayo. Tadi siapa saja yang berani menyampaikan nilainya? Sudah tak kirim ke situ. Saya, Pak. Ya, nilainya berapa? Pretest tadi cuma dapat 60, setelah post-test nilai saya menjadi 90. Ya, bagus. Ada perkembangan luar biasa. Ayo, siapa lagi yang tidak malu menyampaikan nilainya? Saya, Pak. Ya. Nilai saya tadi cuma dapat 50, sekarang jadi 100. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Ya, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini luar biasa sekali ya. Terus kalian dari pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Luar biasa menyenangkan, Pak. Luar biasa menyenangkan ya. Sinyalnya bagus ya? Sinyalnya bagus? Bagus, Ya, Pak. terima kasih. Kalian hari ini belajar, kalian merasa happy, kemudian menyenangkan dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, baik anak-anak, saya kira pembelajaran hari ini cukup, tetapi akan saya ingatkan kembali untuk kalian menyelesaikan tugas pembuatan video itu. Jangan lupa 2 hari setelah pembelajaran ini nanti dikumpulkan. Kemudian kalian jangan lupa mempelajari untuk pembelajaran minggu selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kalian nanti pelajari ya di buku paket, kemudian nanti kita seperti kali ini akan melakukan pretest seperti pas pembelajaran hari ini pada pertemuan selanjutnya ya. Sudah tahu tugasnya anak-anak? Sudah. Tahu? Nah, baik. Kalau sudah tahu, salah satu silahkan kalian memimpin doa ya. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Terima kasih kalian hari ini sudah belajar dengan sangat luar biasa. Sekali lagi kasih aplaus meriah buat kalian dulu. Ya, dan pesan saya ya, tetap jaga kesehatan ya, pakai masker, kemudian kalian menjaga jarak ya, pakai masker, menjaga jarak, jangan lupa mencuci tangan, makanan-makanan bergizi, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan jangan lupa belajar yang rajin supaya kalian nanti mengalami apa? Mobilitas climbing. Artinya apa? Kalian nanti menaikkan derajat
orang tua kalian ya, yang sekarang kalian bukan siapa-siapa, ketika kalian nanti mengalami mobilitas climbing, nanti akan menaikkan derajat orang tua, kemudian kalian sendiri. Sudah mengerti ya anak-anak? Jadi apa? Harus belajar dengan rajin. Oke. Terima kasih anak-anak ya. Selamat berjumpa dalam pembelajaran dan pertemuan selanjutnya, tema pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, silakan kalian bisa keluar dari Google Meet ini. Keluar itu nang.